Permisi Bu, saya Reva. Silakan masuk. Silakan duduk. Oh iya, tadi Ibu lihat kamu di sini bawa bekal ya. Mama yang masakan. Iya Bu, Mama yang masakan tadi nasi goreng. Wah, dan sekali kamu beruntung punya mama yang perhatian ya. Baik Reva, senang bisa mengobrol sebentar. Nah, itu dengar dari wali kelasmu, kamu kurang bersemangat belakangan ini. Boleh kita bicara sedikit lebih dalam tentang itu? Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia. Dan yang kita bicarakan dan tidak akan Ibu ceritakan kepada siapapun tanpa izin. Berani di sini bukan untuk mengaku, tapi mendampingi kamu mencari jalan keluar terbaik. Bu, saya akhir-akhir ini sering sekali sakit kepala dan tidak bisa tidur. Saya takut sekali ini kalau nilai saya jelek. Ibu mendengarmu Reva, ceritakan lebih lanjut. Orang tua saya selalu bilang saya harus ranking 1, kalau tidak mereka marah dan bilang saya malas dan bodoh. Jadi orang tua kamu selalu mengharuskan kamu ranking 1. Dan kalau tidak tercapai, mereka memarahimu dan menyebutmu malas dan bodoh. Betul sekali. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Boleh Ibu bertanya sejak kapan kamu merasakan tekanan seperti ini dari orang tuamu? Sejak kelas 3 Bu, waktu itu nilai ulangan saya turun dan tanpa langsung marah saya. Sepertinya kamu merasa tertekan dan takut. Terus menerus khawatir dan mengecewakan orang tua. Persis yang saya rasakan. Saya sampai tidak mau masuk sekolah karena takut ada ujian. Jadi karena rasa takut itu, kamu mulai menghindari sekolah ketika ada ujian begitu. Ya Bu, saya juga jadi susah konsentrasi waktu belajar karena kepikiran terus. Apa yang biasanya kamu lakukan? Ketika rasa cemas itu datang saat belajar? Biasanya saya berhenti belajar dan main HP, tapi habis itu malah semakin merasa bersalah. Ibu melihat bahwa ketika kamu cemas, kamu beralih ke HP sebagai berlebihan, namun itu justru menambah rasa bersalahnya. Apakah menurut kamu itu membantu situasinya? Tidak Bu, saya tahu itu tidak baik, tapi saya tidak tahu cara lain untuk meredakan kecemasan saya. Reva, tadi kamu bilang tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi Ibu ingat wali kelasmu menyebutkan bahwa kamu juara lomba membaca puisi tahun lalu. Bukankah itu membuktikan bahwa kamu mampu berprestasi? Iya Bu, saya memang menang lomba itu, tapi Mama bilang itu tidak penting, yang penting nilai pelajaran. Ibu ingin mengajak kamu melihat dari sudut pandang prestasi yang berbeda. Ibu ingin mengajak kamu melihat dari sudut pandang berbeda prestasi, bukan hanya soal nilai di atas kertas. Kemampuanmu berpuisi adalah bukti nyata bahwa kamu punya kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Saya tidak pernah berpikir Bu, terima kasih. Kamu sudah sangat berani datang dan menceritakan semua ini. Reva, itu menunjukkan keberanian yang tidak semua orang punya. Terima kasih Bu, saya merasa sedikit lega.
Reva, kalau boleh bertanya apa yang sebenarnya paling kamu inginkan untuk dirimu sendiri ke depannya? Saya ingin bisa belajar tanpa rasa takut, Bu. Dan saya ingin orang tua saya bangga dengan saya, bukan karena nilai, tapi karena saya sudah berusaha. Tujuanmu sangat indah, Reva. Belajar dengan tenang dan mendapatkan pengakuan atas usaha itu adalah hak setiap anak. Ibu bangga kamu bisa mengungkapkan itu. Ya, Bu, saya ingin mencoba berubah. Baik, sekarang mari kita buat perencanaan bersama. Mulai hari ini, apa satu hal kamu bisa lakukan? Mulai hari ini, apa satu hal kecil yang kamu lakukan untuk mengurangi stresmu saat belajar? Mungkin saya bisa membuat jadwal belajar sendiri, Bu, supaya saya tidak belajar terlalu malam dan tidak panik. Ide yang bagus, ide yang sangat bagus adalah setiap kali kamu berhasil menyelesaikan satu sesi belajar, tuliskan satu hal positif yang sudah kamu capai hari itu. Bisakah kamu mencoba kedua hal itu? Bisa, Bu, saya mencoba. Baik, kita sudah hampir selesai. Hari ini kita sudah membicarakan perasaan tertekan yang kamu alami akibat tuntutan orang tua, menemukan bahwa kamu punya banyak kelebihan yang belum kamu sadari, dan membuat rencana konkret yang membuat jadwal belajar sendiri dan mencatat pencapaian harianmu. Apakah rangkuman ini sudah sesuai dengan yang kamu rasakan? Ya, Bu, sudah sesuai. Saya merasa lebih tenang dan lebih yakin sekarang. Ibu sangat senang mendengar itu. Ingat, Reva, kamu berharga bukan karena nilai, tapi Ibu sangat senang mendengarnya. Ingat, Reva, kamu berharga bukan karena nilai. Kalau kamu membutuhkan bicara lagi, pintuku selalu terbuka. Bersemangat terus ya, Reva. Baik, Ibu, terima kasih. Saya permisi. Baik.